Coba sekarang umat sedharma, kalau ada bunga tunjung, silakan taruh di atas kepala beberapa menit saja. Apabila Bapak Ibu umat sedharma banyak utang, maka kepalanya panas, maka bunga teratai pasti cepat layu. Tapi ciri dari orang suci adalah itu memiliki kemampuan yang tinggi, begitu meletakkan bunga di sana, dia tidak akan layu, bahkan semakin segar. Yang terakhir dari dasa para marta itu adalah niraksanam, mulia. Jadi seorang pemangku memiliki hati yang mulia. Mulia yang dimaksud adalah bahwa mereka orang suci sudah tidak memihak. Orang suci hanya berlandaskan akan kebenaran. Orang suci hanya berdasarkan pada sastra agama. Maka kemudian orang suci itu disebut mulia. Maka kemuliaan orang suci itu akan menjadi solusi terhadap semua persoalan seseorang. Umat sedharma yang berbahagia, 10 ciri dari orang suci ini bisa kita gunakan sebagai salah satu indikator. Apakah orang suci yang kita punya? Apakah orang suci yang umat sedharma miliki? Apakah orang suci yang keluarga miliki? Itu sudah masuk dalam kategori ini. Nah, silakan umat sedharma yang menjawab. Selanjutnya, mengenai fungsi. Umat sedharma yang berbahagia, kalau kita melihat fungsi dari orang suci, ada 3 secara umum. Yang pertama, orang suci itu berfungsi untuk menyelesaikan ritual. Memuput upekara, ngantebang upekara. Itu hal yang paling lumrah. Yang kedua yang mungkin agak jarang. Jadi fungsi dari orang suci yang kedua, memberikan upanishad, memberikan pengetahuan suci kepada umat. Maka dengan demikian sesungguhnya kita tidak bingung lagi mencari pendharma wacana. Kita tidak bingung lagi mencari penyuluh. Kenapa? Karena setiap desa adat memiliki bahkan berpuluh-puluh pemangku. Setiap desa adat mungkin hanya beberapa yang tidak memiliki sulinggih. Artinya apa? Di dalam desa itu sudah punya orang-orang yang mampu untuk memberikan ilmu pengetahuan suci. Atau bisa memberikan upanishad. Bisa memberikan persoalan-persoalan diberikan solusi oleh orang-orang suci itu. Maka kemudian yang kedua fungsi dari orang suci itulah memberikan upanishad. Dan yang ketiga adalah, ini yang paling penting. Orang suci mampu nibakang dewasa. Orang suci mampu memberi hari baik. Orang suci mampu memberikan nama baik pada seorang anak. Orang suci mampu nyukat genah, nyukat karang. Orang suci kemudian memiliki kemampuan yang disebut dengan mengetahui ilmu perbintangan, atau dalam Weda disebut dengan Jyotisa. Amen bintange kini, apa ne patut, yen bokal ke pertanian, bintang tenggala pangada. Nah, kemampuan seperti ini diketahui oleh beliau. Maka kemudian pada saat nibakang dewasa, orang-orang suci itu tidak lagi keliru. Karena adalah fatal apabila dewasa itu salah diberikan kepada umat. Maka begitu umat sedharma mau mencari dewasa baik, carilah orang yang dianggap suci, carilah orang yang dianggap mampu, dan mintalah dewasa kepada beliau. Karena itulah yang akan memberikan kebaikan pada kehidupan. Umat sedharma yang berbahagia, kalau kita melihat ciri, syarat dari orang suci, ciri-ciri dari orang suci, kemudian fungsi dari orang suci, maka tidak salah kemudian orang suci dalam Hindu ada yang menyebut sebagai seorang resi. Kata resi dalam bahasa Sanskerta itu berasal dari akar kata yang artinya adalah mereka-mereka yang mampu mengetahui suara gaib
Maka kemudian Catur Weda Samhita konon ditangkap oleh wahyu itu ditangkap oleh para maharusi. Rusi dalam bahasa Sanskerta disebut orang yang mampu mengetahui suara-suara gaib. Nah, suara gaib ini kemudian dibagi tiga. Ada kemudian disebut sebagai Brahma Resi, ada disebut sebagai Dewa Resi, dan ada yang kemudian disebut dengan Raja Resi. Kalau kita melihat ketiga kategori resi ini, maka ada resi yang cocok sekali untuk menjadi penasehat kerajaan, yang kemudian disebut dengan Raja Resi. Raja Resi itu adalah mereka yang mengetahui tentang bagaimana mengelola kerajaan, mengelola kekuasaan, itu raja. Resi mereka yang memiliki ilmu pengetahuan rohani. Jadi begitu disandingkan ilmu tentang ketatanegaraan dengan ilmu yang memahami tentang kerohanian, maka ini kemudian disebut dengan Raja Resi, dan ini kemuliaan yang luar biasa. Nah, umat sedharma yang berbahagia, sepertinya orang suci begitu ideal. Berdasarkan ciri-cirinya, berdasarkan syaratnya, berdasarkan fungsinya. Nah, kalau kita lihat di dalam teks itu ada dinyatakan bahwa Catur Bandana Dharma. Jadi orang suci harus Amari Aran, berganti nama, Amari Sesana. Jadi tingkah lakunya juga berbeda. Kemudian ada Amari Wese, pakaiannya juga berubah. Kemudian ada Amari Raga, ada istilahnya badannya itu sudah tidak lagi menjadi milik keluarga, milik si istri, milik si bapak, si anak. Tetapi badannya itu sudah dipersembahkan kepada pengabdian yang utama kepada Tuhan. Maka kemudian apabila ada orang suci berganti nama atau Amari Aran, maka kita harus menghormati beliau dengan sebutan-sebutan tertentu. Dengan istilah ide, dengan istilah jero, dengan istilah dan sebagainya. Ada banyak orang suci. Kemudian apabila kita memanggil beliau-beliau dengan kata jero, maka artinya umat menyatakan pemuliaan kepada kita sebagai seorang orang suci. Lalu apabila umat memberikan penghargaan yang mulia kepada kita, benarkah orang suci itu berlaku tidak baik? Kalau ada orang suci menyebut kita dengan sebutan ide, dengan sebutan jero, apakah masih orang-orang yang memuliakan kita dengan kebaikan, lalu kemudian orang suci itu melakukan ketidakbaikan? Maka adalah keliru. Jangan sampai kemudian di kalangan tajen ada menyebut, "Oi, jero." Keliru. Bahkan ada orang suci kemudian melakukan aktivitas yang mungkin tidak benar untuk dilakukan oleh seorang orang suci. Maka dengan demikian, umat sedharma yang berbahagia, kita harus menjadi bagian dari kontrol sosial itu. Kita harus menjadi bagian untuk menyatakan bahwa, oh, ini benar, ini tidak benar. Maka kalau kontrol sosial ini berjalan, sesungguhnya tidak ada persoalan tentang yang disebut dengan orang suci. Umat sedharma yang berbahagia, saya pernah membaca di dalam Weda, dinyatakan bahwa Satyam Retam Ugram Dipsa Tapo Brahma Pratiwi Dharayanti dan sebagainya. Yang kuncinya bahwa yang menyangga alam semesta ini adalah orang-orang yang melakukan kebenaran satyam. Orang-orang yang mengikuti rta atau hukum alam. Dan orang-orang yang melakukan yadnya. Dan orang-orang yang melakukan diksa. Diksa itu penyucian. Tapi agak berbeda pemahaman diksa sekarang.
Diksa sebenarnya itu adalah kelahiran yang kedua. Kalau dinyatakan kelahiran dari kandungan itu cemer, kelahiran dari badan jasmani seorang ibu itu cemer, maka orang yang didiksa adalah orang yang dilahirkan dengan ilmu pengetahuan. Artinya apa? Dia dilahirkan dengan kesadaran kembali. Kalau kesadaran ini menjadi lebih utama dan lebih mampu dihadirkan oleh seorang orang yang suci, maka kemudian orang suci itu akan memperoleh kebaikan. Umat sedharma yang berbahagia, apabila kita melihat orang suci seperti itu, maka alangkah indahnya menjadi orang suci. Alangkah mulianya menjadi orang suci. Maka siapapun yang mendengar Dharma Wacana ini dan sedang ada pada zona orang suci, maka kita harus bersyukur. Jangan dijadikan bahwa kita menjadi orang suci menjadi penyesalan. Oh, sing dadi kene, sing dadi kene. Tidak. Justru kita menjadi mulia. Ada di beberapa tempat menyesal menjadi seorang pemangku, menyesal menjadi orang suci. Karena apa? Karena mereka ketinggalan pekerjaan. Dia harus merelakan pekerjaannya. Dia harus menghilangkan segala macam harta bendanya hanya untuk memperoleh atau menjadi orang suci. Umat sedharma yang berbahagia, siapapun yang menjadi orang suci amatlah berbahagia, karena di dalam sastra dia dinyatakan sebagai asisten Nida Betara. Yang menjadi asisten Nida Betara itu adalah mereka-mereka yang disebut sebagai jan banggul. Jan itu adalah alat untuk naik dengan dua tiang. Banggul itu adalah alat untuk naik dengan satu tiang. Jan dan banggul adalah orang-orang suci yang mampu menaikkan bakti umat kepada Tuhan. Jadi kalau jan dan banggul ini rusak, kalau jan dan banggul niki amah tetani, kenten kasar, maka apa yang terjadi? Siapa yang menaikkan bakti umat? Maka kemudian istilah kasar nih kidik niki, ane nyelem putih hangyannya manusia kepada Tuhan, itu sesungguhnya adalah orang suci. Maka apabila orang suci pagah dengan kesuciannya, maka dialah penentuannya yang utama. Tetapi bahayanya apabila ada orang suci yang tidak memelihara kesuciannya, maka justru dialah yang menjadi membikin alam ini panas. Alam ini menjadi tidak tepat. Kenapa? Karena orang-orang yang dianggap suci lalu kemudian tidak memelihara kesuciannya. Maka dari itu umat sedharma yang berbahagia, bagi umat yang sudah ada dalam zona sebagai orang suci, mari jaga kesucian itu dengan baik, karena hanya orang suci itulah yang mampu untuk menaikkan bakti umat agar supaya bakti umat sampai pada beliau-beliau yang dipuja. Nah, umat sedharma yang berbahagia, di dalam Samkhya, di dalam filsafat Samkhya, ada dinyatakan bahwa manusia atau orang yang suci itu sudah tidak lagi memiliki hal-hal yang buruk, maka kemudian dia disebut sudah memiliki widya yang baik, sehingga disebut dengan memiliki pencerahan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang suci sudah mampu memahami raga, sehingga kemudian orang suci tidak lagi terliputi oleh rasa sakit. Orang suci tidak lagi terliputi oleh kesakitan pikayun, kesakitan karena apapun. Kenapa? Karena sudah lepas dari duniawi. Maka kemudian orang-orang yang suci ketat dalam hal itu. Nah, keketatannya inilah yang perlu kita jadikan sebagai bahan. Selanjutnya adalah orang suci tidak lagi yang disebut dengan abiwese. Orang suci tidak lagi takut dengan kematian. Kenapa? Karena
Beliau sudah memahami bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya. Apan sami pangekan-ekan di ide betara sio, bahwa semua ini, utpeti, setiti, perlita, semua ini adalah karya dari Tuhan. Untuk apa lagi ditakuti? Mati, hidup, lahir kembali, itu semua adalah karunia beliau. Maka orang suci tidak lagi berpikir atau ketakutan akan kematian. Kenapa? Karena dalam Hindu, sesungguhnya kematian itu adalah tujuan. Karena dengan kematian, dia menyelesaikan kewajiban di alam ini, lalu kemudian dia akan menerima kewajiban baru di alam lain. Yang terakhir umat sedharma, bahwa di dalam ajaran Samkhya, orang-orang yang suci tidak membenci, tidak ego, dan sebagainya. Sehingga kemudian apabila orang-orang suci sudah melakukan tata cara seperti itu, maka orang suci itu sudah bisa kita kategorikan sebagai orang yang suci. Umat sedharma, kalau kita lihat tentang orang suci ini sebagai kesimpulan, di desa Baliaga misalnya, kita melihat orang suci itu dipilih satu apabila orang tersebut di satu desa niki, orang yang dipilih menjadi pemangku itu harus berdasarkan nyanjan. Jadi atas pilihan dari sesunan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang suci itu adalah mereka-mereka yang sudah balu. Kata balu itu artinya ya sudah tidak beristri atau bersuami. Ada di suatu tempat yang dipilih itu adalah perempuan. Jadi memilih balian yang perempuan, lalu kemudian balian itu dipilih yang sudah tidak lagi bersuami, lalu kemudian orang yang dipilih itu tidak lagi hidup di lingkungan keluarga, tetapi mereka orang suci itu hidup sendirian di dalam rumah adat. Nah, ini memberikan pesan yang paling mulia tentang orang suci, bahwa orang suci itu bukan hanya sekedar dia harus bersih, hanya bisa memantra, hanya bisa menghidupkan dupa, menyalakan dupa, lalu sembahyang 3 kali sehari ke pura setiap hari, tidak. Tapi orang suci itu adalah orang yang memelihara jasmani dan rohaninya dengan baik. Dan terakhir, umat sedharma yang berbahagia, apabila kita bisa melihat ajaran-ajaran di desa Bali kuno atau di desa Baliaga seperti itu, tentu tidak salah kalau kita menggunakan itu sebagai pedoman, menggunakan itu sebagai salah satu nasihat, bahwa kemudian kita bergerak ke sana untuk kemudian menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Umat sedharma yang berbahagia, sebagai penutup dari Dharma Wacana saya ini, saya akan mengutip sebuah geguritan sucita dengan Pupuh Sinom yang kira-kira memberikan masukan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah menjadi orang suci atau melangkah menjadi orang suci. Sangkana demang utang ayana, bahwa apabila kita sudah menjadi manusia seutuhnya, kita tidak boleh lalai. Undagana hidapeling. Mari kita belajar ke dalam, bahwa pikiran kita yang terdalam, sanubari kita yang terdalam, ini perlu untuk kita rasakan, perlu kita lihat, perlu kita pelajari. Yang ketiga, ada apa nanyojok sukla, jangan sekali-sekali kita cepat-cepat untuk menjadi suci. Jangan sekali-sekali kita cepat menjadi suci. Kenapa? Karena patuh cara nyekep biu. Apabila kita nyekep biu dengan menggunakan alat kimia, maka 3 hari biunya berkuning.
Tetapi kalau kita menggunakan secara alami, maka ketelun ya mara kuning. Artinya apa? Apabila ada orang suci terproses dengan baik, maka dia akan menjadi orang suci yang sesungguhnya. Tapi apabila orang suci diproses dengan cara yang tidak baik, makanya kemudian ada istilah dekedropon yujuh suci. Apabila dia tidak bisa mengikuti proses itu, maka kemudian dia tidak layak untuk menjadi orang yang kita sucikan. Apa natuhu lintang suling, karena menjadi orang suci sangat sulit. Kenapa? Karena orang suci punya tanggung jawab yang berat, yaitu menaikkan bakti umat. Maka ini amat sulit. Apa ngadada dienung kali pangsengi rago dadi nung kalik napine ni kanung kalik nyodia marata wisya tepung. Kita berlaku yang baik atau ngeruruh hanya ke bawah sang amarta, mencari kebaikan, justru keburukan kita peroleh. Tak bisa ngukur kemampuan yang tan side kreseng hati. Apabila kita sudah tidak mampu akan hal itu, sebaiknya kita tidak ada pada posisi itu. Apabila kita takut dengan panasnya api, jangan sekali-sekali memegang api. Apabila takut dengan dinginnya air, maka jangan sekali-sekali kita memegang air. Terakhir, demamuruk apang dadi panganan. Jangan sekali-sekali kita menghalalkan semua, jangan sekali-sekali kita menghancurkan semua itu hanya dengan ego kita. Karena bisa saja suatu saat nanti akan menjadi akhir dari kegiatan kehidupan manusia itu akan menjadi penyesalan. Umat sedharma yang berbahagia, geguritan sucita tadi cukup terang untuk menyatakan tentang dasa paramarta, catur bandana dharma, dan cukup terang untuk menyatakan syarat orang suci dan kewajiban sebagai seorang suci. Maka dengan demikian, apabila sudah menjadi orang suci, jaga kesucian itu dengan baik dan gunakan untuk kebaikan alam. Dan apabila kita menjadi umat sedharma yang berbahagia, yang biasa-biasa, mari kita mencoba mengikuti jejak itu, karena dengan itu kita akan memperoleh kebaikan. Umat sedharma yang berbahagia, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan tentang orang suci. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada bahasa saya yang salah kepada umat sedharma, utamanya kepada Sang Sane Sampurwikan. Wanda kadia sapunika, Presiden atur di tiang amatra, kira langkung nuna sampura, melancaran kedamanayun dan lalin umasanganan, menawi arse ring kayun di tiang nunas tepuk tangan. Om Santi, Santi, Santi. Om.